Jangan pernah masuk ke hutan ini sendirian. Katanya siapapun yang nekat masuk malam hari, gak akan pernah balik lagi. Halo teman-teman, balik lagi di channel Story Malam. Tempat dimana kita bakal bahas kisah horor, legenda, dan misteri dari berbagai daerah di Indonesia. Kali ini, aku mau ceritain satu kisah kelam dari sebuah tempat di Banten. Tepatnya di Padarincang, judulnya Hutan Terlarang di Padarincang. Siapa yang masuk, tak pernah kembali. Siap, yuk kita mulai ceritanya. Dulu banget, katanya, di pinggir desa Padarincang, ada satu hutan lebat yang dari zaman dulu udah dianggap keramat. Orang sini nyebutnya Leweng Pamali, artinya hutan terlarang. Dari kakek nenek sampai orang tua zaman dulu, semua pasti bilang yang sama. Jangan sekali-kali coba masuk ke hutan itu, apalagi malam-malam. Soalnya katanya, di situ tinggal penunggu tua. Sosok makhluk besar, hitam pekat kayak bayangan. Matanya merah menyala terang di tengah gelapnya hutan. Banyak cerita bilang, siapapun yang sombong, suka ngerusak alam, melanggar adat, pasti diincar sama makhluk itu. Kalau udah diincar, jangan harap bisa pulang lagi ke rumah. Tapi ya begitu. Makin kesini, larangan-larangan lama mulai dilupain. Mereka pikir, anak-anak muda kampung udah pada nggak percaya. Itu cuma dongeng buat nakut-nakutin bocah biar nggak main jauh-jauh. Salah satunya Andi. Dia anak baru di Padarincang, perantauan dari kota. Karena udah biasa hidup di kota besar, Andi ngerasa cerita begituan itu cuma bumbu kampung doang, nggak ada benarnya. Temannya, Jaka sama Ucup juga gitu. Apalagi Jaka yang hobinya nyari sensasi biar konten YouTube-nya makin ramai. Udahlah, Andy. Masa sih ada hantu gituan? Buktinya nggak ada yang pernah lihat langsung. Paling juga cerita doang biar kita takut, kata Jaka waktu mereka nongkrong di warung kopi desa. Ucup pun ketawa-ketawa aja nimpalin, iya, Andi, kita ke situ malam ini yuk. Kita bikin konten YouTube, siapa tahu viral. Akhirnya, malam itu mereka nekat masuk. Jam 11 malam. Mereka bertiga bawa senter, kamera HP, sama satu botol air mineral buat jaga-jaga. Di jalan ke arah hutan, angin dingin udah mulai kerasa aneh. Padahal kata warga tadi siang, cuaca panas-panas aja, nggak ada tanda-tanda mau hujan. Serius nih kita masuk? Gila juga kalian, kata Andi setengah ragu. Tapi Jaka malah cengar-cengir. Ah lu, pengecut lu, Andy. Udah nyampe sini ngapain balik? Kalau ada makhluknya kan keren buat footage. Awalnya sih biasa aja. Cuma suara jangkrik, dedaunan kering kegesek kaki mereka. Mereka pun masuk pelan-pelan. Sama suara angin di sela-sela batang pohon. Ucup malah sempat ketawa kecil, ngerekam pohon-pohon sambil bilang ke kamera, guys, welcome to Leweng Pamali. Mana hantunya nih? Udara makin dingin, padahal masih bulan kemarau. Katanya serem banget, tapi makin lama mereka masuk ke dalam, suasana mulai beda. Dedaunan di bawah kaki udah kayak basah, licin, lembab. Bau tanah nyengat masuk ke hidung. Gak ada suara jangkrik lagi, sunyi, cuma angin aneh yang lewat-lewat. Kadang kayak ada bisikan kecil, tapi gak jelas dari mana arahnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka, pelan, krak, krak, kayak ada yang nginjek ranting pelan-pelan. Mereka langsung berhenti. Jaka ngeliat ke belakang, senterin, kosong, cuma pohon tua sama semak-semak. Gak ada apa-apa. Bro, lu dengar nggak? Bisik Ucup pelan banget, suaranya gemetar. Andi nutup mulut.
Matanya muter nyari arah suara. Sunyi lagi. Tapi daun-daun di belakang mereka kayak ada yang gerak sendiri. Krak-aak, krayak, makin dekat. Padahal gak ada angin. Suara itu makin jelas, pelan, berat. Kayak ada yang gede banget jalan di balik pohon-pohon gelap itu. Andi nekat senter ke belakang lagi, kosong. Tapi pas senter dimatikan. Tiba-tiba di antara pohon paling ujung, ada 2 titik cahaya kecil warna merah. Diam, melotot ke arah mereka bertiga. Lama, gak gerak sama sekali. Mata, itu jelas banget mata. Bukan pantulan binatang, bukan pantulan serangga. Ini beda, ini kayak makhluk yang dari tadi ngintip mereka diam-diam. Lari, teriak Jaka tiba-tiba. Tanpa pikir panjang mereka bertiga kabur sekencang-kencangnya. Andi rasanya jantung mau copot. Ucup ngos-ngosan di belakang. Kamera jatuh entah di mana. Senter udah mati, gelap gulita. Mereka lari, dan lari, dan lari. Tapi anehnya, kenapa hutan ini kayak nggak ada ujungnya? Kenapa kita balik-balik ke pohon yang sama sih? Teriak Andi panik. Dia kenal pohon besar penuh akar itu. Padahal tadi mereka udah belok kiri, belok kanan. Tapi tetap aja muter-muter di situ. Kayak diputerin sama sesuatu. Kayak ada yang ngerjain mereka. Kayak hutan ini hidup, nahan mereka biar nggak bisa keluar. Ucup mulai nangis pelan. Kita nggak bisa keluar. Sumpah, kita dikutuk. Bisiknya sambil gemeteran. Dan suara langkah kaki itu makin jelas di belakang mereka. Berat, pelan, tapi pasti. Kayak nunggu waktu buat nyamperin mereka. Dan konon sampai sekarang mereka masih terjebak di dunia goib hutan Padarincang. Amate, itulah kisah kelam hutan terlarang di Padarincang. Apakah makhluk itu benar-benar ada? Atau ini cuma karma buat mereka yang nekat melanggar adat desa? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah mistis berikutnya.